Ya udah aku tanya satu hal nih. Ini aku betul-betul bertanya nih di Bibelmu aku bingung. Oke? Ya, nih aku pertanyakan sama kamu, aku mau tahu jawaban kamu seperti apa. Nih ya, Des ya. Ganti lagi pertanyaannya. Ya, Tuhan juga. Lukas 2 nomor 11, oke? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan, betul? Ya, Tuhan di situ maksudnya Sang Mesias. Oke, nah. Nih, mari baca. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan, Des? Ada 2 di situ. Ada 2 Tuhan. Baik. Bukan kata yang sama itu. Ada 2 Tuhan. Tuhan yang satu Ya, itu merujuk kepada Yesus Sang Mesias. Ada 2 Tuhan. Kamu juga sudah mengaku ada 2 roh, nggak masalah itu. Ada 2 Tuhan. Ya. Kamu aja ada 2 roh, kamunya Nabi Yusuf ada 2 kok, kamu ngasain saya ada 2 di situ. Enggak masalah itu. Enggak masalah, gimana? So, enggak masalah. Kita ini dengar, so. Kamu enggak bisa pelintir aku tentang ini, masalah rohnya Yusuf tadi. Saya bisa bicara gantian sekarang. Ngomonglah kau lah, ya. Gini, so. Saya ini udah 13 tahun malang melintang. Kamu kan kau suruh baca Quran aja. Enggak. Boleh bicara? Lah, baca Quran. Kalau kamu mau mengakui dirimu ya, mau mengakui. Bentar. Aku bicara dulu. Sudah. Boleh saya bicara? Gini ya, teman-teman. Kalau kamu mau mengklaim aku belajar 13 tahun belajar Al-Quran, aku minta bacakan 1 ayat Quran aja sama kamu. Saya boleh bicara? Ya, saya mau gini, Des. Ya, aku mau minta kamu baca 1 ayat aja dari Quran. Boleh? Gini. Apakah saya boleh bicara nggak? Iya, boleh lah. Baik, dengerin saya. Gini, so. Saya ini kan udah 13 tahun malang melintang di dunia diskusi lintas agama. Kamu ini kan baru anak kemarin sore. Kalau gurumu si Juma itu satu letting dengan saya itu. Udah ketemu saya 13 tahun yang lalu. Begini, so. Kita ini membahas kata Tuhan, sementara Tuhan aja nggak ada di Quran, nggak ada di Bible. Setuju? Udah ngomongnya bahwa kata Tuhan tidak. Udah belum ngomongnya kau, Dis. Kamu kalau mau menyampaikan narasi silahkan. Apakah kata Tuhan terdapat di Bible dan di Quran? Kamu ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Yusuf, apakah kata Tuhan, Tuhan, ada di dalam Bible dan ada di dalam Quran? Tuhan itu bahasa Indonesia. Iya, berarti kata itu tidak ada dalam bahasa aslinya, setuju? Iya. Nah, berarti kita ini sedang membahas kata yang dalam bahasa Yunaninya itu kurios dan dalam bahasa Arabnya itu adalah rob. Salahnya di situ kau pula. Oke, sekarang kata Tuhan dalam bahasa Arabnya apa? Kurios itu setara dengan Sayyid doang. Sebentar. Sebelum kita bahas ini, saya mau tanya sama kamu, kata Tuhan yang sedang kita diskusikan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Kata Tuhan ada beberapa, Dis. Apa yang sedang kita bahas di sini? Ada ilahi. Ada ilah. Kita bahas kata rob dulu. Oke, kata rob ini bisa nggak ditujukan kepada manusia? Kalau Allah yang menyatakan. Enggak, saya nggak nanya gitu. Secara kaidah bahasa, bisa nggak kata rob ini ditujukan kepada manusia? Nggak bisa. Oke, di dalam surat Yusuf ketika Yusuf berkata innahu robbi, berarti dia sesat. Ya, berarti itu Allah yang menyatakan. Bisa. Iya, berarti bisa. Hanya Allah yang bisa, bukan kami. Iya, makanya biar kita jangan kau pelintir kosakatanya. Gini, so, biar kita nggak salah paham ini. Begitu juga dengan kata kurios. Ketika murid-murid memanggil Yesus dengan kata kurios, ketika perempuan di sumur Yakub memanggil Yesus dengan kata kurios, artinya seperti dalam bahasa Arab, Robbi. Masalahnya kamu itu membanding apel dengan jeruk, Des. Kata kurios itu setara dengan kata bahasa Arab Sayyidi, bukan Rob. Ini aja, so. Ini biar enak nih. Aduh, Sayyidi, ya Sayyid Tuan. Ini, so. Kagak nyambung kalau kamu melarikannya ke Rob, Sayyid itu, kurios itu. Baik. Supaya nanti tidak menimbulkan fitnah di antara kita. Kamu ini kan juga sudah malam, kasihan kamu mau istirahat. Ini, so. Enggak apa-apa, aku mau kamu baca Quran. Baik, sebentar, gini. Oke. Ini, Sob, sebentar. Kita tunggu ya, Edis, baik katanya. Baik. Sob, kamu kenalkan dengan yang namanya Daman Al-Mantiki? Enggak usah bawa orang, Des. Kita aja diskusi. Lari dia. Aku enggak mau tahu urusan orang. Kita aja diskusi, ayo. Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu. Beberapa pendebat
seperti Daman Al-Mantiki. Aku nggak mau tahu urusan orang, Dis. Aku nggak mau tahu urusan orang. Oke. Teman-teman, nggak ngasih saya ngomong dia. Aku nggak mau tahu urusan orang. Kita bahas materi bukan gibah. Nih, so, Ya, bukan. Coba kamu dengerin ini, so. Coba kamu dengerin ini. Bukan gibah ya. Ya, kita nggak gibah, so. Kita nggak gibah. Tapi pernyataan ini Aduh. coba dengerin ya. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Oh, betul-betul kenapa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Nah? Sekarang saya tanya ke Adaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob? Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Benar, saya minta konfirmasi. Nah, gini, so. Lawan debat saya itu mengakui Muhammad itu Rob. Saya Nggak bisa. paham. Muhammad itu Rob bukan artinya Muhammad itu Allah. Saya paham itu. Dis. Sama seperti kata Yesus. Yesus itu adalah kurios. Yesus itu adalah Rob atau Tuhan. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Nah, masalahnya gini, kamu itu Gimana salah maksudnya? menggunakan bahasa. Salah. Salahnya di mana? Coba. Kata kurios itu setara Yunaninya adalah Sayyidi, bukan Rob. Ya itu kan asumsi liar. Nggak Bukan masalah. asumsi, gimana sih? Sayyidi itu junjungan, tuan. Oke. Ya, bahasa Rob juga Arabnya bisa nggak ditujukan bukan kepada manusia? Rob, nggak bisa. So, kamu kemarin Itulah kamu salahnya di situ. Baik. Udah aku bilang, kamu mau Baik, menyamakan tetapi- kurios ya, kurios itu setara dengan Rob, padahal tidak. Kurios itu setara dengan Sayyid doang. Ya, Sudah bisa ditanggapi? itulah kamu salahnya di situ. Bisa saya tanggapi? Ya. Oke. Kamu kenal dengan Al-Majid kan? Sudah, iya. Terus Oke, Al-Majid berbahasa Arab, betul nggak? betul. Oke, bener nggak dia membenarkan saya dan menyalah-nyalahkan kamu? Salah kamu katanya. Mau Karena apa? videonya? Betul kata Sebentar, kata mau Majid video apa? Al-Majid, Bentar. Al-Majid. Bentar ya. Aku kemarin bicara sama Al-Majid itu ya, Dis ya. Sama dia membahas Rob itu sampai dikeluarkan bahasa Ibraninya ya. Baru dia paham gitu. Salah kamu. Sekarang begini, bener nggak kamu berdebat dengan Al-Majid? Nggak ada debat. Baik, saya putarin. Kalau kamu ngomong nih. Aku cuma berdiskusi dengan Majid itu tentang masalah Rob. Tahan dulu, kamu bilang tidak ada satu kata yang mengsandarkan Rob itu kepada manusia. Begitu benar? Nggak ada. Oke, Nggak ada. nggak Selain ada. Allah. Ya udah, kita cek ya. Silakan carikan kalimatnya Ya, kepada cek, saya. cek. Ya, Ya, kita kata buka Rob kamus. itu disandarkan gitu Ya, kita kepada buka kamus. manusia coba. Ya. Kalau Itu sebelum udah, belajar tahu bahasa, aku. Saya ajarin, Pak. Udah ngerti dia itu. Ini apa? Yang ku maksud udah ngerti Majidnya. Rob apa? Iya, kata Rob. Rob apa? Robbul Amilah. Dah. Rob al-amal, bukan Rob al-amilah. Amilah atau baik. Robbul amal, Robbul amal. Robbul amal. Amal Robbul apa? amal Amal artinya apa? ini kata Amal. Rob. Ya, sabar. Ini kata Rob bukan. Iya, kata Rob. Disandarkan kepada manusia enggak? Sekarang saya tanya, itu ada kalimat tersusun nggak seperti Rob bahaya? Tadi bilang antum. Nah, kan nggak bisa kan? Makanya kalaunya nggak ngerti nggak ini Des. Adakah kata Rob itu disandarkan kepada manusia? Saya tanya ini Robbul amal, kita ini sampai Robbul amal ya, Robbul amal itu amal artinya yang apa? Anda maksud ya adalah sebuah kalimat yang tertera di dalam tuh ya, yang Anda tunjuk. Apakah Anda menunjukkannya untuk manusia? Iya, ini Robbul amal apa artinya Robbul amal? Coba, Anda coba bukakan kaidah. Sebentar. Robbul amal itu artinya apa? Iya, Udah. makanya bukakan kaidahnya sama saya. Aku nanya, aku kan bisa bahasa Arab. Robbul amal artinya Udah? apa? Itu nggak ada masalah Kamu memang. dimarahin sama Al-Majid yang orang Arab, betul? Bukan. Itu dia paham. Nggak ngaku, Artinya ngaku. apa yang dimaksud kata Al-Majid di situ ya? sudah. Yang Artinya dimaksud kata itu Rob bentar. Menurut penutur bahasa Arab asli itu bisa ditujukan kepada manusia. Jadi Masa kamu mau kata-kata ngajarin Majid bahasa Arab? kata-kata Majid ya kemarin kami sudah berdiskusi Ini berani dan kamu lihat Majid di dan sini? dia udah paham, nggak ada Nih, masalah berani kalau kamu naikin pemahamannya Majid di sini? seperti itu. Sebentar, kamu berani naikin Majid di sini kan? Gampang Majid itu kalau mau naik beliau. Mana coba Kenapa? Majid naik sini coba. Atau orang Nanti Arab, lah coba naikin kita sini. kita bahas dulu aja. Gak usah Ini bawa ada orang. Gus Kenapa Wapi, kamu ini bawa-bawa kalau Gus Wapi orang? ada. Coba undangin Gus Wapi. Kenapa sini. kamu bawa-bawa Benar. orang? Aku udah Karena mengkaji supaya ilmu membuktikan itu sama bahwa kamu dengan seorang munafik. Des. Aku sudah mengkaji ilmu itu dengan Majid dan Ya Majid sudah. udah paham. Kata Rob bisa Nggak ada ditujukan lagi. kepada manusia. Enggak. Yang dimaksud Di dalam itu Quran adalah sekali, apa? Surat Yusuf 23 ditujukan kepada manusia.
Udah? Boleh aku Kamu jawab? sendiri sudah mengakui kata Rob bisa ditujukan Udah? kepada manusia. Udah aku jawab? Silakan. Baik. Kata Rob ya bisa digunakan untuk manusia. Ada beberapa syarat. Ada. Des. Oke, bentar. Ya, sakit lanjut. telinga, sakit. Lanjut. Jadi gini ya, kata Rob ya teman-teman bisa disematkan kepada manusia. Apakah bisa? Satu, beberapa syarat. Allah yang menyatakan dalam Quran. Oke. Yang kedua ada kalimat tersusun. Ya, dari kalimat tersusun kata Rob tersebut. Dan syarat ketiga ada domirnya. Domir apa itu domir? Kata gantinya. Baru bisa digunakan untuk manusia, ya. Kalau ditujukan ke Nabi Muhammad apakah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, Dis. Oke, udah bisa ditanggapi? Ya. Oke, baik. Kamu mengatakan bahwa kata Rob tidak bisa ditujukan kepada manusia. Coba dengar, saya ingatkan kamu dengan video kamu. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob, dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad Ya. bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Udah? Terus gimana? Udah? Iya. Berarti Muhammad Rob nggak? Enggak. Lah. Udah aku bilang ya. Gini aja lah, udahlah. Udahlah kayak gini aja lah, Dis ya. Ketika kamu menampilkan sesuatu daripada aku yang terpotong gitu ya. Padahal aku udah capek-capek dari dulu menjelaskan kepada kamu, Dis. Bahwa kosakata Rob bahkan sampai ku tampilkan ayat Al-Qur'an kamu tetap ngotot gitu. Nih, coba dengerin lagi. Bukan cuma 1-2 orang, Sob. Perhatikan, Ar-Rasyid. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Apa bulan enggak ada urusan. Sob, gini. Yang mengakui Muhammad itu bisa dikategorikan Kagak sebagai bisa Rob. deh sesuai Bisa disiplin bicara? ilmu. Bisa Sesuai bicara? disiplin ilmu nggak bisa Rob itu disematkan Baik, kepada nih, manusia coba ya. kalau Apakah 3 syarat cuma tadi saya tidak sendiri, terpenuhi. Sob? Nih, Hah? apakah cuma saya sendiri? Nih, perhatikan. Ini pernyataannya Tasik Ngaji. Nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini Nah, Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Oke, kau potong kan aku udah lihat fullnya itu. Dan Iya, aku Sob. gampang aku sama Ustadz Agi itu aku kenal sama dia. Oke, sekarang ya. gini aja, Sob. Berhubung sekarang sudah malam, saya kasihan dengan kamu. Kamu nanti kurang tidur. Apanya? Gini. Mau kemana Oke, kau? Kalau misalnya kamu mau terus, gini, Kau mau kemana gimana? emang? Mau kemana? Begini, saya nggak kemana-mana. Saya kasihan dengan kesehatanmu. Kamu udah berapa Nah, waktu alasan bekerja? doang. Oke, lanjut. Baik. Nggak apa-apa kalau kamu. Ku tanggapi dulu ya, yang kemarin tentang masalah Majid udah selesai itu Oke, sama sekarang beliau gini. ya. Beres. Ya, berani. sebentar, Apa- Sob. apa artinya? Berani nggak kamu mengundang Gus Wapi ke sini? Saya baru WA Wapi. Coba biar Gus Wapi datang ke sini. Ngapain coba? Biar kamu itu diceramahin sama dia bahwa Nah. dia berkata Muhammad itu bisa dikatakan sebagai Rob, tapi bukan berarti dia itu Allah. Gimana Anda ini? Sama Ustadz Wapi penjelasannya 3. Oke, coba mana? Allah Udah yang Gus Wapi menyatakannya ya. Aku udah tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz Wafi. Pertama ada yang menyatakan, ada yang menyandarkan dari kalimat itu dan ada domirnya. Oke, berarti Muhammad bisa dikatakan Rob nggak? Nggak bisa, Oke, jauh. mana coba Yusuf? Kalimatnya mana? Kau bikinkan dulu sebuah kalimat. Coba naikkan Gus Wafi. Wah, sebuah kalimat. Coba mana Gus Wafi naikkan? Daman Al-Mantiki naikkan. Nggak bisa, Al-Rasyid nggak bisa. naikkan. Kalau Sultan Muhammad naikkan, Rob coba. kayak gitu, nggak bisa, nggak bisa. So, Juma saja itu mengakui Muhammad itu Rob. Gimana? Kau bawa sana sini pan. Kenapa kau bawa orang fokus ke kita? Kayak gimana? Kenapa kau panik bawa-bawa orang? Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Masalahnya kamu ini kenapa panik bawa-bawa orang-orang gitu? Oke, sekarang gini. Kalau misalnya saya tunjukkan video Juma mengatakan bahwa Muhammad itu Rob, gimana? Nggak perlu. Nggak perlu katanya. Nggak perlu. Kamu bisa nggak membantah argumenku? Gini, Sob. Kamu sendiri sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi karena kamu takut dengan penontonmu, Enggak. kamu takut dengan followersmu, nanti kamu kehilangan donasi dari Bukan. followersmu, akhirnya kamu Karena gini, memilih. Des. Ya, khusus untuk kamu ya Nabi Muhammad Rob ya. Dengerin, Sob, dengerin sini. Khusus ya.
khusus buat kamu, Dis ya. Coba nih. Nabi Muhammad itu rob khusus kamu. Kalau untuk Muslim dan Kristen lainnya kagak ya. Yusuf takut Muhammad itu Rob. Jadi Gitu. saya cuma bermaksud begini, Sob. Seandainya kita saling memahami bahasa, kita nggak akan debat kusir seperti ini. Kan udah aku bilang kesalahan kamu di mana tadi. Yesus itu adalah Tuhan, Bapak itu adalah Tuhan, Muhammad itu adalah Rob, Allah itu adalah Rob. Tapi bukan berarti mereka itu adalah pribadi yang sama, tetapi pribadi yang berbeda. Allah yang Rob mengutus Muhammad yang juga Rob. Bapak yang kurios mengutus Yesus yang juga kurios. Jadi konsep kurios mengutus kurios ada di Bible, ada di Quran. Gimana Anda itu? Makanya ngaji lagi, Sob. Sesuai janjimu mana baca Quran katanya bisa 13 tahun. Hah? Jadi gimana nih? Sudah tobat sekarang? Janjimu kayak gimana tuh? Ditagih penonton tuh baca Quran. Ayo. Lomba-lomba baca Quran. Iya, kau sendiri berjanji tadi sama penonton sih. Kenapa, Sob? Lomba-lomba baca Quran. Aduh tuh. Gini, Sob, Baca sekarang katanya. saya tanya. Baik, ini. Ukuran seseorang memahami Al-Quran itu, tolak Aduh. ukurnya apa? Aduh. Coba saya tanya, Sob. Tolak ukur seseorang memahami Quran. A. Mampu membaca huruf Arab. B. Mengerti maknanya. Semuanya. Semuanya. Baik. Saya akan buktikan. Indikasi orang memahami Quran bukan dia soal lancar baca huruf Arab. Orang lancar baca huruf Arab tidak menjamin dia memahami Al-Quran. Coba buka surat Al-Baqarah ayat yang pertama. Udah, aku acak ayatnya, kau yang baca. Alif Lam Mim. Betul. Coba apa arti Alif Lam Mim? Baca nih. Aku acak kau ya. Nih, baca. Lomba baca. Ditagih netizen kamu tuh. Nggak minat saya, Sob. Nggak bisa baca. Nggak minat saya memang baca-baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis ya. Saya memang nggak minat baca Quran. Saya nggak minat baca Quran. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran gak mungkin gak bisa baca, Dis. Saya nggak minat baca huruf Arab, huruf bisa. Lah, kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Karena bagi saya nggak Kenapa? berguna kalau dibaca huruf Arab. Meskipun gak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran. Iya, meskipun gak berminat, Begini, tapi kalian penontonnya yang bisa mau begini. lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus biar buktikan. Kalian bisa saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan Coba, kepada penonton karena kamu Yusuf atau ini pengikut tidak kamu. mampu menghadapi saya membahas Mau kemana, Des? Mau kemana? Mau Dia kemana kau? mengalihkan perhatian, dia Mau menggugurkan kemana? tema dengan Ini membaca adalah janji saya. kamu baca Makanya Quran. kepada kalian yang sungguh-sungguh mau berdiskusi Des, dengan saya, ini janji saya kamu undang baca kalian Quran dibaca dulu, untuk Des. datang Kenapa? ke channel saya. Jadi jangan lupa Des. kalian harus follow Jangan saya. panik dulu, Des, Kalian kamu, harus Des. ikuti saya. Des. Ikuti live saya supaya kalian bisa Des, datang ke channel langsung. jangan panik dulu, Des. Jangan panik dulu. Kamu janji sama penonton nih. Lomba Keilmuan baca kamu huruf 13 Arab. tahun yang mempelajari Al-Quran, silahkan Ngapain dibacakan. kita lomba-lomba baca huruf Arab? Lah, kamu sendiri yang janji tadi kepada penonton. Iya kayak Ya, gimana? ya. Saya mengatakan saya memahami Al-Quran. Saya tidak pernah mengklaim saya ahli Dis- baca-baca huruf Arab. Beda lagi teman-teman klaimnya. Kagak bisa baca huruf Arab kata Edis. Siapa bilang saya nggak bisa baca? Lah, ya udah baca Tapi kalau saya kayak gitu. tidak pernah mengklaim Baca kalau bahwa diri kalau saya gitu baca. adalah yang ahli Lah. membaca Quran. Nggak pernah saya Lah, klaim itu. lah Yang iya. saya klaim adalah Berarti dia nggak bisa saya baca ya, teman-teman, ya, adalah ketahuannya. orang yang paling paham Al-Quran. Ya, teman-teman semuanya berarti dia nggak bisa baca Edis ya. Kata siapa saya bisa baca? Ya udah baca ini. Saya bisa baca, tapi saya tidak berminat baca-baca. Ya udah huruf meskipun Arab. nggak ada minatnya kau baca Masa saja. lomba baca. Ya buat penontonmu lah. Udah, kamu juga saya kasih lomba baca nih. Aduh, Kamu ngerti Bible aduh, nggak? aduh. Sebentar, kamu ngerti Bible nggak? Aduh. Nah, aku kasih pertanyaan. Nggak Apakah kamu konsisten, ngerti Bible? Edis. Nggak konsisten. So, Tadi katanya kiranya mau kamu baca di Bible Quran. Aduh, Apakah kamu ngerti Dis, Bible, Des Sob? kecewa penontonmu. Katanya 13 tahun belajar Quran, Ya, tapi sekarang membacakan kamu aja tanya, nggak apakah mau. kamu ngerti Bible? Kayak gimana, Dis? Kamu Dis. ngerti Bible nggak? Aduh, nggak berguna lagi dah. Turunin. Bukan. Tendang. Takut. Masalahnya buat apa lagi kalau diskusinya? Takut. Kamu diberi Nah. tantangan oleh netizen aja nggak berani kayak kamu juga saya gimana? tantang nih. Kamu juga saya berikan tantangan. Kamu ngerti Bible kan? Kamu ngerti Bible kan? Lah, aku nggak bisa bahasa Ibrani, Dis. Ayo coba baca ini. Ini huruf apa? Aku nggak bisa bahasa Ibrani. Kenapa kamu ngaku bisa Bible? Aku nggak bisa bahasa Oke, Ibrani. berarti kamu mengakui nggak bahwa kamu lebih paham Bible daripada orang Kristen?
Oh, jelas. Oke, berarti kamu bisa baca huruf Ibrani. Enggak, aku nggak bisa baca Kenapa baca huruf hukumannya kamu Ibrani. bagi kepada saya? Loh, coba Kenapa kalau kamu jemaat baca Kristen kepada yang saya? lain kamu suruh baca buta. Itu namanya kamu pakai standar ganda. Des, aku itu tidak ada mengklaim ahli Bible ya. Bagaimana kamu Sama mengatakan kepada sama saya teks aslinya itu sesuatu kagak yang ada, kamu Des. sendiri akan kena di situ. Aku kagak ada mengklaim aku ahli Bible. Adakah saya mengklaim menguasai saya ahli bahasa bahasa aslinya kagak. Apakah saya mengklaim saya ahli bahasa Arab? Jadi kayak gitu. Nah, kalau Edis kan mengklaim katanya belajar Al-Quran selama 13 tahun. Adakah saya mengklaim saya ahli bahasa Arab? Nah, berarti dia kagak baca Arabnya, teman-teman. Ya, Ya, memang terjemahannya lah, kamu aja balik terjemahannya. Bible kan terjemahannya nggak bisa baca dia. Kamu baca Bible terjemahannya Pak. Aduh, 13 tahun masa nggak bisa baca? Ketika kamu baca Bible, kamu baca artinya apa baca Kau ngapain aja 13 tahun 13 tahun mempelajari Quran nggak bisa baca macam mana? Oke. Ketika kamu baca Bible, kamu baca Ibraninya apa terjemahannya? Enggak, aku baca terjemahnya Biblemu. Sama, saya juga baca terjemahannya. Ya iya. Tapi Al-Qur'anku itu teks aslinya Arab. Gimana? Bible saya juga teks aslinya bahasa Ibrani. Ayo udah, nih aku beli Bible. Mana teks aslinya Kenapa kamu sini? standar ganda? Tunjukin. Saya harus bisa bahasa Gini, Ibrani. kalau kamu mau kalau kamu mau Ibrani. menunjukkan Yaudah. des. Ini bahasa apa? Teks aslinya mana? Oh, ada ini teks aslinya. Mana? Bukan yang di buku fisik. Oh, yang di buku fisik ada, banyak. Mana? Banyak. Mana? Pergi ke toko buku. Beli Mana? Bible berikut bahasa aslinya ada. Ah. Ada di toko buku. Kalau Al-Qur'anku kan Mbak pakai bahasa Arab toh. Nih. Bible yang ada bahasa Ibraninya juga ada. Kamu pergi Nih, ke Des toko ya. buku. Selain bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya. Ya, Kan gitu? kamu tahu nggak ada Bible yang bahasa Ibraninya juga ada di situ? Nah, makanya bahasa aslinya ini mana? Oke, Bible yang itu. Kamu tahu nggak bahwa Bible ada juga yang pakai bahasa Ibraninya? Kalau diajarkan bahasa asli, bangkrut perpuluhan, Des. Dari mana? Bangkrut Dalam, perpuluhan kamu jangan kalau ganda, bahasa Cuk. aslinya Kamu diajarkan ganda. kepada Kristen. Giliran kamu baca Bible terjemahan. Lah, Kamu nggak kalau pernah saya yang namanya permasalahkan. kitab kamu bahasa Giliran saya Indonesia, baca aku Quran bisa baca, terjemahannya, kawan. Kamu permasalahkan. Ini kan Namanya bahasa standar Indonesia ganda. toh. Gimana? Ini bahasa Kalau kita Indonesia. mau pakai standar yang sama, ketika saya baca Quran, saya baca terjemahannya, kamu jangan nyala-nyalain saya. Kamu aja baca Bible terjemahannya. Aduh, ini kayak gimana? Apakah harus disalahkan dia menerjemahkan ke Nggak Indonesia? salah. Nah, Tapi makanya salah. seharusnya sertakan Oke, teks apakah terjemahan aslinya. Quran itu salah? Oh, apakah terjemahan Quran salah? Ditanya itu kamu malah ketawa. Apakah terjemahan Quran itu salah? Ya udah, kalau kamu ngaku pakar Bible nggak? Enggak, saya nggak pernah ngaku pakar Bible. Baik. Kalau kamu paham Bible, ya, Bible itu kan ada dua, ada Ibrani, ada Yunani. Baca bahasa Yunaninya. Saya nggak pernah mengklaim saya pakar bahasa Yunani. Yaudah, kalau gitu. Apakah saya Nggak bisa pernah baca. mengklaim saya pakar bahasa Arab? Lah, kamu 13 tahun belajar Quran buat apa coba? Saya baca tafsirnya, saya baca artinya. Tafsir rupanya teman-teman. Tafsir. Gimana? Baca tafsirnya rupanya. Oke, jadi sekarang saya tanya, ketika saya bukan orang Arab, bagaimana cara saya memahami Quran yang berbahasa Arab? Ya belajar lah. Ngapain? Belajar terjemahannya betul. Ya belajar lah, ada jenjang pendidikannya kok. Iya, belajar artinya, setuju? Iya, ada ada jenjang Ketika saya belajar pendidikannya. artinya, kenapa kamu salahkan? Aduh. Kau belajarnya sama siapa? Belajarnya sama siapa kau? Saya belajarnya, ini ceritain. 2013, rumah saya itu kan di samping masjid. Ya toh? Nah, saya main lah ke takmir masjidnya itu. Ya kan, saya bilang, "Pak, saya mau belajar Al-Qur'an." Oh ya, waktu itu saya karena dia tahu saya Kristen kan? Karena tetangga kan rumah saya samping nempel. Nah, terus saya dibilang begini, "Coba ini baca dulu surat Al-Ikhlas." Saya disuruh baca. Saya bacanya gini waktu itu. Kul huwallahu ahad. Salah kata dia. Bukan Ya memang salah. Harus gini. Bacanya harus gini. Kul huwallahu ahad. Harus ahad. Bukan ahad. Saya bilang gini. Loh, tapi dalam hati saya nggak ngomong sama dia, nggak enak, saya jaga perasaannya kan. Saya gini, loh, saya ini belajar Quran, mau mengerti artinya. Bukan saya mau cari amal, membacanya dengan benar, membacanya dengan tajwid, membacanya dengan tartil. Kalau saya muslim, membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan tartil, Qul huwallahu ahad. Harus begitu. Kalau saya muslim, saya kan bukan muslim.
Saya membaca bukan mau saya mengucapkan dalam bahasa Arab, tetapi maknanya di dalam bahasa saya apa. Itu sob. Akhirnya apa? Akhirnya saya berhenti belajar Quran pakai guru. Karena ketika saya belajar Quran pakai guru, saya bukan diajarin memahami Quran, tapi saya diajarin mencintai bahasa Arab. Des, emangnya kamu maunya instan melulu gitu ya? Enggak, saya nggak mau instan. Ketika saya baca gimana? tafsir, dengar. Des, ketika pertama saya gini, baca sebentar, terjemahan ini, aku tahu. Belum tentu terjemahan ini benar. Saya setuju dengan kamu. Saya cari Baik. terjemahan lain. Kamu ketika Apakah belajar terjemahannya salah? dibenerin Itu. dulu. Gini, Des. Kamu belajar dibenerin dulu cara mengeluarkan hurufnya itu udah dari tahap pertama. Iya, Kalau untuk tapi tahap saya menerjemah, bukan mau membaca dengan Des, benar. Des, bukan Kamu instan nyambung. langsung diterjemahkan. Belajar dari membacanya dulu. Baik, apakah saya ingin belajar melafadzkan dengan benar atau saya belajar mengartikan dengan benar? Kalau sudah membaca orinya yang benar gitu ya, baru ada ilmunya cara menerjemahkannya. Gimana mau diterjemahkan? Baca aja kagak bisa. Apakah kalau saya salah baca? Bentar. Apakah kalau saya baca maka terjemahannya berubah? Bukan kayak gitu. Ya enggak. Terus ngapain saya buang-buang waktu? Masalahnya belajar cara kalau membacanya? gini, Toh kalau kamu terjemahannya tidak bagi bisa, sama, kalau kamu gimana? tidak bisa membacanya, gimana kamu tahu menerjemahkannya atau maknanya? Udah Apakah betul saya itu memberi Ustadz. makna? Udah betul itu Ustadz ya mengajari kamu alif bata dulu gitu. Iya, saya juga begitu. Alif, bata, saja. Saya baca semua itu. Saya pelajari. Huruf alif, alif. Kemudian huruf ba begini, titiknya di bawah. Ya kan? Terus huruf ta gini sama titiknya 2. Alah di atas. kau kemudian makhorijal sa. huruf aja kau nggak tahu. Memang begitu. Huruf Makhorijal ini huruf pun satu. kau kagak tahu. Loh, kan memang begitu. Hurufnya kan seperti mangkok begini. Kalau hurufnya seperti mangkok di sini ada titik 1 di atas namanya huruf nun. Kenapa Kalau tadi titiknya ku 1 di suruh bawah, baca kamu kagak bisa baca? Saya itu Yusuf tidak Baca, mau nah. menghabiskan waktu saya belajar huruf-huruf Arab, ngapain? Baca. Gak ada gunanya bagi saya. Baca, kamu kan tahu bentuk-bentuknya, baca. Gimana Ayo, sih Ucup ini? bacalah. Jadi mau saya bilang gini, Su. Eh, Percuma kita menghabiskan waktu mempelajari huruf Arab. Toh sudah diterjemahin. Toh kita orang Indonesia, artinya yang kita perlu supaya kita paham. Des. Kalaunya tidak ada teks aslinya bisa dibodoh-bodohi. Gimana gak nyambung sih kamu? Contohnya Bible kamu Sekarang tuh. gini, oke, sekarang Su. Hah. Saya kemarin dimarahin. Bacanya bukan alif lam mim, bukan alif lam mim. Bacanya yang benar alif lam mim. Betul? Nah, terus? Oke, setelah panjang lebar, akhirnya saya dikasih tahu cara bacanya alif lam mim. Terus saya tanya, artinya apa, Su? Apa? Maksudnya? Kamu bertanya Artinya gitu. nggak ada, ngapain? Oh, nggak ada. Itu Des. namanya buang-buang waktu. Des ya, bukan masalah artinya, yang kamu baca itu huruf. Iya, tapi kan kita kan bukan orang Arab, setuju? Des, apa arti huruf A? Kita orang Indonesia, setuju? Apa arti huruf A? Kalau A doang nggak ada artinya. Ya kayak gitu maksudnya. Oke, berarti alif lam mim itu kan gabungan antara huruf dengan huruf. Ketika huruf dengan huruf digabung Namanya membentuk kau baca kata, betul? huruf alif lam mim gitu. So, Apa arti huruf A? Nggak ada. Bentar, gini. Ketika huruf dengan huruf digabungkan, maka membentuk kata, betul? Hmm. Oke, huruf A, huruf lam, huruf mim digabungkan. Betul? Berarti membentuk sebuah kata, betul? Kan Nah, tadi kamu bilang membentuk apakah Al-Quran berbahasa Arab? bahasa Arab? Artinya semua kosakata dalam Al-Quran adalah kosakata bahasa Arab. Betul. Apakah alif lam mim kosakata? Kosakata itu. Oke, apa artinya? Nggak bisa diartikan. Nah, berarti klaimmu gagal bahwa Quran bahasa Arab. Buktinya orang Arab sendiri nggak gini. tahu itu apa. Makanya itu membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan dari bangsa Arab atau dari Oke. manusia. Apakah cungkring bahasa Indonesia? Bayangkan ya alif lam mim, Bentar, orang Arab aja yang apakah kagak bisa bahasa menerjemahkan, membuktikan ya Al-Quran itu bukan dari manusia ya. Oke, baik. Apakah cungkring itu bahasa Indonesia? Apa pula kau ke situ bahasnya? Enggak, saya tanya sama kamu. Apakah cungkring Nggak ngerti bahasa aku Indonesia? tungkuriung apa tungkuriung? Nah, itu buktinya. Nggak ngerti aku. Aduh, nggak ngerti aku dis. Itu Cari buktinya, cari itu yang buktinya ngerti Cungkriung gitu. itu bukan karangan manusia. Cungkriung itu adalah ayat yang sangat cetar membahana. Buktinya nggak ada orang tahu. Sekarang aku tanya balik kau. Boleh? Apa Cungkriung? Lah. Mujizat nggak itu Cungkriung?
Aduh, gak boleh tanya nih aku. Enggak, tungkriung itu mujizat enggak? Apa tungkriung? Gak ngerti aku. Apa alif lam mim? Alif lam mim ya huruf alif lam mim. Tungkriung Kenapa? huruf. Apa artinya? Tungkriung itu kata udah. Kata yang banyak dah. Apa artinya? Mana aku tahu? Berarti mujizat gitu. enggak karena enggak diketahui? Mana aku tahu? Iya, itu artinya bukan berasal Artinya dari apa, manusia. Des? Gimana? Kalaunya bukan bikinan manusia, yang paham artinya, yang menurunkannya, bukan. Iya, tungkriung juga Menandakan begitu. apa? Tungkriung artinya bukan dari Aduh, manusia. aduh. Berarti itu mujizat. Gimana, Sob? Oke, Aku mau lagi nanya aja, boleh Sob. nggak? Gini, gimana Nggak kalau mau kita ditanya atur kau. jadwal? Gimana kalau kita atur jadwal? Ah, Besok kamu, saya, Gus Wapi sama Majid diskusi. Berani nggak? Membahas buat kata roh. apa? Kamu kok ketakutan? Aku banyak kegiatan juga. Ngapain kamu? Bilang aja ketakutan, Sob. Membahas Coba, kata berani roh nggak itu nih, udah betul itu yang dikatakan teman-teman Ustadz rekam ya? Wafi itu Teman-teman betul rekam, udah. Bahwasannya Yusuf takut saya tantang. Sob, kamu berani nggak? Apaan menerima sih? tantangan saya? Tantangan apa? Kagak perlu Untuk tantang-tantangan. membahas apakah Sudah Muhammad itu gini ya Dis ya. Tantangan Dari untuk Majid, membahas dari mengenai saya, roh dari umat Ustadz Islam. Wafi ya udah menjelaskan ke kamu apa maksud rob. Nggak ada yang masalah. Ya, dia mengaku Nggak ada bahwa masalah Muhammad itu kami roh. gitu. Nggak ada masalah. Buat apa kami ngumpul bahas Oke, itu? Gini, saya akan undang Rashid yang mengaku Muhammad roh. Saya undang Daman Al-Mantiki yang mengakui Muhammad itu roh. Saya undang Zuma yang mengakui Muhammad itu roh. Saya undang Rifa yang mengakui Muhammad itu roh. Saya undang si Alif, ketua APII mengatakan Muhammad itu roh. Saya undang Majid yang mengatakan bahwa roh itu bisa ditujukan kepada manusia. Ngapain kau bawa pasukan hadapi aku, Dis? Itu kan sekutumu. Kenapa kamu takut bawa pasukan hadapi aku pula? Tapi Kacau juga kau ini. Bener gak, Sob? Untuk khusus di hadapan saya, kamu mengakui Muhammad itu Oh roh? ya, sip betul dua. Nah, baik, terima kasih. Iya. Ada. Oke lah, itu supaya kamu istirahat. Ya udah. Kasihan lu, udah jam 3 Mau di tempatmu. istirahat dah kalau kayak gitu. Oke dah. Nah, kasihan kamu udah jam 3 tidur. Nanti kamu Aku penasaran sholat jantung subuh. lagi. Kagak kayak. aduh. Sob, bener Apa? gak setan tidur di hidungmu? Bukan. Di hidungnya ada Tuhanmu. Nggak Ayub berani 20 untuk ditanya. Ayub 27 nomor 3 roh Allah itu dia Uncuk dalam nggak hidung. berani ditanya. Bentar, Sob. Roh Nih, Allah itu dalam hidung. Ya, roh Tuhan. di dalam Betul? nafas kami, di dalam hembusan nafas kami itu ada yang namanya roh Tuhan. Sekarang Iya. saya tanya sama kamu. Jadi Tuhan kamu di dalam ini di dalam hidung. Beda, Di dalam hidung. Iya, bedanya kita di dalam hembusan nafas kami. Di dalam hembusan nafas kami itu ada roh Tuhan. Pertanyaan saya kepada kamu, di dalam hidungnya orang Islam ada setan, betul? Dari mana kau ambil hadis itu? Baik, di dalam sebuah hadis dikatakan Suka kali kau bahwasanya hadis-hadis di dalam- doif gitu ya. Doif. Iya doif. Sob. Sob. Bahkan saya sudah bikin lagu, Sob. Saya ciptakan lagu, Sob. Mengenai di lubang hidung orang Islam itu ada setan. Iya, suka kali kamu ngambil hadis doif gitu. Apakah hadis itu palsu? Apakah Nggak hadis itu paham. palsu? Doif apa doif? Doif itu kan artinya tidak sahih. Iya. Atau palsu. Doif apa artinya? Ya lemah begitu. Iya. Jadi kamu suka gitu ngambil hadis coba, doif? Coba kamu dengerin ini, Sob ya. Coba dengerin ini, Sob. Ini lagu saya bagus nih, Sob. Nih, tapi tolong yang muslim kalian itu jangan langsung marah karena ada dalilnya. Ketika saya bernyanyi seperti ini, Nah, Des, kau kena pelanggaran apa, Dis? nggak ada saya kena pelanggaran.